jadi udah ada 25 ada sekarang? Bulan depan 30. Tapi pernah gak akhirnya ada teman-teman lo yang udah fix nih red flag nih buat dia nggak usah Ada banget. Berapa orang totalnya? Gak tau, tapi jangan baper ya buat temen-temen yang akhirnya gue gak pernah naik gunung lagi sama kalian. Belum tentu kalian. Gue Chris berbicara. Gua Mang Osa. Balik lagi di Duo Gacor! Gila. Ini sajian yang oke banget buat para boys ya. Parah. Terutama yang suka ngocok minumannya pada saat nonton santuy gitu. Betul sekali. Hari ini kamu kok pink banget sih? Iya, karena ada temen gue yang jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih maco kalau ngomongin soal traveling. Masa iya? Ada. Jadi dia ini selain dia adalah seorang aktris, dia juga hobi menjelajah alam. Alam bawah sadar, alam sadar dia jelajah. Wow, nggak ke alam barzah kan tapi ya? Kadang-kadang. Enggak, nanti suatu saat. Iya. Bukan kadang-kadang dong berarti. Maksudnya alam-alam Cenayang dong. Dia bahkan udah pernah ke alam lain loh lewat sebuah film. Oh, Dia serius? mengantarkan masyarakat di Indonesia itu berpikir bagaimana tentang dunia lain. Wah, temannya Roy Sutejo tuh. Siapa? Leo Sutajo. Beda. Siapa sih? Langsung aja deh. Dan filmnya ini tembus 10 juta penonton. Nggak mungkin, nggak ada yang film Indonesia separah itu nggak ada. Deh. Maksimal 5-6 juta lah ya biasanya. Ada bro. Ntar lu tanya aja langsung. Coba. Please welcome Adinda Thomas. Ibu. Darling. Ini baru nih. Cakep temen lu coy. Parah. Nah, by the way Adinda Thomas, kamu kesini sama siapa? Sendiri aja nih. Papa nggak ikut, aku ngefans banget sama papa dari dulu. Ini fix banget salah orang nih. Enggak dong, kan aku follow beliau juga, apalagi iya. pas Maksudnya beliau siapa? megang tuh, Jeremy Thomas. Iyalah. Beda bro. Oh beda. Beda dong. Aku tuh anaknya Om Jeremy Teti. Plot twistnya. Jadi dia Maaf ya, bukan, Om. kenapa nama lu bukan si Adinda Teti? Lu tau gak sih Adinda Teti kalau diterjemahin? Ih, Tahu kan? dia mah jorok deh kayaknya. Bukan. Oh jadi kamu gak ada hubungan sama Jeremy Thomas? Nggak ada. Itu udah confirm ya, nggak ada ya? Gak ada Confirm. konfirm, tapi gue mau diangkat jadi anak Om Jeremy Thomas, tolong. Ini Aku juga mau diangkat jadi terlalu banyak apapun gosip. selama itu Jeremy Thomas. Iya, aku juga mau banget. Oh Nggak gitu. Yaudah kalau gitu. Om Jeremy Thomas kayaknya mau ngangkat dia, tapi bukan jadi anak. Jadi apa? Bukan jadi partner juga, bukan jadi apa-apa. Jadi tumbal. apa-apa. Serem banget. Jagain rumah ya, Zam. Tapi lu emang beneran gak ada hubungan sama Jeremy Thomas? Nggak ada. Tapi sering nggak digituin? Sering banget. Itu kayak sering banget pokoknya. Udah nggak usah ditanya, kayak hampir semua proyek yang gue baru datang. Kemarin abis syuting sama papahnya, bokap gue nggak syuting. Siapa yang dimaksud gitu ya? Selalu adalah Om Jeremy. Tapi Thomas nama asli? Nama asli. Oh. Ada di Itu KTP, marga? ada di kakak. Itu marga atau nama pemberian orang tua? Bapak saya namanya Thomas, tapi bukan Jeremy Thomas. Wow. Berarti saya ada hubungan sama Thomas Ramadan? Basisnya Gigi nggak ada juga? Jadi papaku dikasih nama Thomas, dia tuh orang Bandung asli. Karena dulu waktu lahiran ada Thomas Cup. Jadi kakeknya ngasih nama Thomas. Serius itu sejarahnya? Iya, itu Damn, sejarahnya. Thomas Cup loh. Thomas Cup yang laki kan? Iya. Ganda laki kan? Aduh nggak ngerti lagi. Iya kan bener Ada ganda ada laki. Thomas, ada Uber Cup, ada Iya, Thomas Cup, ada sama Uber. Uber. Ya kalau nggak dikasih nama Uber, stres nggak sih? Ada Iya Uber. lah. Udah gak ada promonya kan, Say. Terus lu juga ini ya, maksudnya apa namanya? Banyak orang tahu itu dan akhirnya banyak yang menganggap itu beneran selama ini. Iya. Dan sekarang Iya. confirm ya? Confirm, bukan. Bukan ya? Iya, tolong ya, kasihan nih keluarga Jeremy Thomas kalau misalnya mereka dianggap punya anak ketiga. Enggak lagi lu tuh cakepnya setara gitu loh. Mereka tuh bisa gitu Kayak di- dibikin. Iya, Pengen orang- pulang ah? Ya lagi. Nah terus kalau ngomongin kabar lu gimana kabar nih sekarang? Baik, terima kasih. Baik ya? Apa kabar? Baik. Baik, Apa baik. kabar? Alhamdulillah. Lu Adi lagi dan Thomas sibuk apa sekarang? Apa? Katanya lagi sibuk ini bro. Apa? Katanya baru nyoba karir baru ya, taekwondo. Iya, hah? Sejak kapan? Serius? Enggak. Oh enggak. Emang sekarang sibuk apa? Lagi persiapan film lagi. Persiapan film means udah syuting atau baru Belum. syuting? Kita lagi proses observasi karakter sama lagi apa ya? Olah tubuh kali ya biar kayak olah lentur tubuh. dikit gitu. Iya. Olah tubuhnya tuh ngapain? Senam bareng gitu SKJ? Sebenarnya tergantung kebutuhan filmnya sih, kayak misalnya di film dibutuhkan adegan-adegan lompat ya kita belajar jadi parkour gitu kan. Kita belajar Parkouran. fighting juga atau macam-macam sih. Kayak sekarang kebutuhan filmnya lebih ke observasi karena genrenya lebih ke
psychological thriller. Thriller. Jadi aku Belajar lagi gila. belajar gila, betul. Kebawa lagi loh, enggak? Lumayan seru prosesnya dan apa ya, challenging aja sih karena kan untuk ngelihat orang kalau gila-gila kelihatan jelas gitu. Tapi kalau udah ngomongin psycho kayaknya agak beda lagi nih proses observasinya gitu. Oh, ini mau tayang kapan nih, Say? Yang ini mudah-mudahan tahun depan sih. Kasih kita ini dong, leaks boleh. Ya kalau judul terlalu gamblang ya. Apa kayak gitu, tentang apa, yang main siapa? Tipis-tipis aja. Yang main di dalamnya itu ada Kak Edo, suaminya Kak Hesti. Terus Edo ada- Romeo. Iya. Edo, iya kan? Edo. Edo Borneo, iya. Terus ada aku, ada Angie, dan ada beberapa Angie pemain. Drive. Angie Drive. Angie Eng sebenarnya namanya. Oh, Angie. oke. Iya. Terus? Di sini kita bermain tentang itu tadi udah aku sebut, psychological tapi karakternya juga berwarna, ada yang jadi merah, kuning. betul, ada yang jadi polisi, ada yang jadi emang psikolog beneran, ada yang menjadi pelaku, jadi kayak kita lagi seru-seruan bareng di proses observasi. Itu genre yang seru sih, psikologi itu. Indonesia Sebelum butuh lebih banyak. jarang kita soalnya kayaknya punya film kayak gitu. Maksudnya mungkin ada tapi jarang ya. Bener. Mayoritas film-film luar tuh kayak film-filmnya si Christopher Nolan. Iya, sebenarnya di Indonesia ada cuman kurang terkenal, kurang Betul. terdengar gitu kan. Dan ya. mungkin marketnya enggak Nggak kesana. banyak. Betul. Oke. Kebanyakan. Tapi sebelum lanjut gue mau flashback dulu. Bener nggak gue bilang 10 juta penonton film KKN kalau nggak salah? Bener. Masa sih, Besti? Gue sih memantengin sosial medianya Aulia Sarah ya. KOI kan suka post tuh tembus 3 juta, tembus 4 juta. Tapi seingat gue last dia ngepost tuh tembus 5 juta. Wah. Nah, gue mungkin nggak skip ya. Beneran sampai 10 JT, Mak. Bener. Itu tapi setelah diakumulasi sama KKN 2 ya. Oh iya, Ya, tetap karena aja kan dong. ada yang KKN versi longnya extended. yang extended versionnya keluar, jadi kayak dari 7 juta ditambah-tambah lagi hasil akhir menjadi 10 juta. Berarti lu legend dong ya sekarang di Indonesia ya. Cerita filmnya yang legend. Gila banget loh, 10 JT lebih guys. KKN. Tapi ngomong-ngomong ini tamu nggak kita kasih air minum, nggak sampai lo Dina mau Bener minum juga apa? ya, kita tuh suka lupa kalau kita Ini Iya. apaan sih? Ini apa? Pink. Ini soda gembira namanya. Udah Say. soalnya tadi gue nyampe sini gue cuma nelpon dong booking table doang. Oh, Iya. ini emang harus by booking gitu ya? By booking dan ini kan emang private room gitu. Oh, gitu. private room. Jadi Boleh gua tadi- tolong gedein dikit nggak musiknya? Nggak ada ya? Air rendeman jaket. Ini Oh, ini pewarna. pink apa ya? Iya lagi. Non alkohol. Ini non alkohol. Boleh deh, yang Ini non alkohol aja. Oh lu non? Non. Oke. Iya. Tapi tadi musik suruh lu kecilin. Emang udah kencang banget? Ya dia Iya. non lah. Agak-agak ini ya, di belakang kayak kedengeran nih. Gitu. Oh iya. Bukan ya? Jatuhnya nano ya. Iya. Oh my god. Esnya banyak apa dikit? Lu alergi es nggak, Din? Enggak. Ada alergi Lu bisa es. ngambil es yang bener nggak sih? Kok satu-satu gitu? Enggak, ini licin cuy. Oh, Tuh, kan? kan? Si Alergi Nggak es. bener. dan grogi gue. Iya, Ngambilin es buat Adinda. Udah, Thomas. cukup. Iya. Dan minumnya gini aja digadoin aja. Oh es. gitu ya, makasih ya. Oh enggak, sorry. Enggak, gue takutnya. Serius. Bar kita nih makin turun kualitas, Chris. Kenapa emang? Kenapa? Udah ditawarin makin lama, makin episode. Iya. Udah deh, biar gue Aduh. cepet. Maaf ya Din, itu kan buat lo. Iya, Kalau iya. ini buat gue kayak gini. Itu kan ke gue lagi kan brengsek. Kan jadi ada saripati tubuh lu. Barang. Kurang ajar. Mana bakteri lu, bakteri glamor lagi. Artinya, Anjir. Aduh. Ini kita ngambil yang rasa. Ini deh. Iya, ini. Ih, mantap. Adinda suka whisky. aku nggak terlalu. So asik banget tuh whisky warnanya bening ya kan. Vodka minimal. Oke, lanjut ngomongin KKN Desa Penari. Jujur ya, jujur nih. Gue jujur banget. Boleh kok, boleh juga. Gue tuh orang yang gak berani nonton horor. Kasian. Sama. Dua orang. Tahu aja. Tapi Cukup even. Tapi gue saat film itu viral, gue Kepo. mendengar cerita, gue nyari ceritanya. Jatuhnya FOMO ya, Bun. Iya. FOMO bener. Gitu, jadi. Iya lagi. Nah, kalau lu pribadi, secara personal nih, saat lu dapet tawaran horor, lu pribadinya suka horor gak sih? Enggak. Lu gak suka dengan horor?
Kayak sebenarnya hampir semua genre film yang aku mainkan rata-rata bukan yang suka gue tonton gitu. Gue suka banget film kayak genrenya Game of Thrones, Oh. Harry Potter. Lah, satu. Sangat tidak ada ya di Indonesia. Pengen Jadi- banget ada lagi. Iya, amin. Amin. Tolong dong dikabulkan gitu. Tapi Nah, mungkin versi kita Mahabharata gitu ya. Iya nggak sih? bisa jadi. Angling Dharma cuma with budget gitu. Kolosal Beb. gimana Iya, gitu ya. mungkin Iya. bisa bagus. Bisa jadi sih. Terus lanjut. Iya, jadi kayak horror atau psychological thriller itu tuh benar-benar genre yang menyimpang banget yang gue sendiri nggak nyaman untuk nonton gitu. Kayak nonton horror kayak hantunya muncul udah pasti gini. Tapi karena harus di-observe jadi kayak harus nyaman sama film itu gitu. Akhirnya jadi akhirnya suka. belajar suka. Belajar gitu. suka ya. Dan gimana? Suka nggak akhirnya? Oh, akhirnya nyaman aja sih. Kayak Nyaman aja untuk nonton, bisa kayak ngelihat hantunya dengan jelas. Kan kadang kalau nonton film horor atau film-film sadis kayak kita gitu kan gitu. Tapi kalau lagi belajar kayak otomatis banget aku harus kayak lihat bener-bener detail gitu. Dan kalau bisa nggak ketakutan, nggak ini, jadi kayak biar bisa aja. Sama kayak misalnya nggak suka musik dangdut, jadi kayak belajar banyak hal baru sebenarnya dari dunia film sih. I see. Tapi lu tipe orang yang penakut gak sih? Takut banget. Serius? Takut. Gue rumah gede sendirian fix takut. Wih, rumah gede sendirian. Ya misalnya di rumah nenek Oh, gitu, iya, nggak ada iya. orang. Terus yang lain lagi pada ziarah gitu kan, sering nih terjadi di lebaran-lebaran Iya. ya. Kadang kan kita udah capek gitu silaturahmi, terus kayak lebih baik gue ikut daripada gue tidur sendirian siang-siang di rumah. Even lo udah itu. capek gitu. Iya. Dan siang pun lo tetep Iya, parno. iya. Oh. Karena rumah nenek coy. Tapi lo kalau lagi proses syuting horor itu kan syutingnya aja udah horor. Gue lagi bandingin rumah nenek gue yang super Hello Kitty look gitu loh, maksudnya gue Iya, nggak kayak relate festif lagi. nggak menakutkan lagi. Iya, maksudnya kan ada apa cerita-cerita waktu zaman nenek kakeknya masih hidup gitu. bener. Jadi kan takut ya Iya. pas lagi yang lain pada nengokin ke makam, gue tidur Bener, sendirian, ntar bener. gue, lu kok nggak nengokin gue? Waduh, sorry nih. Langsung cabut. Ya gitu, kurang Nek, lebih. bukan yang gak Aduh, sayang, bukan yang kita cinta gimana gitu ya. nih. Iya. Tapi bentar dulu nih, boleh nggak aneh cabut dulu Nek bentar nih gitu. Tapi kalau ngomongin proses syutingnya KKN Desa Penari, lu pernah mengalami kejadian horor nggak? Ada sih satu kejadian gue dan Tisa Biani merasakan hal-hal yang aneh, tapi so far aman lah. Menurut kita aman ya. Itu Anehnya tuh gimana? Anehnya kalau gue karena kecapean jam 2 ya tengah malam lah ya, jam berapanya gue lupa, terus mau dipanggil ke setnya memang di tengah hutan yang serem gitu. Karena ngantuk gue nendang sajen, akhirnya gue kayak mental sendiri gitu setelah nendang sajen. Karena di situ tuh ada sajen yang dipakai buat syuting dan ada sajen-sajen beneran untuk pengamanan di area gitu lah, itu. ya. Karena kita selama syuting tuh bener-bener ada kuncen, ada apalagi ya, penjaga daerah sana, ada pawang hujan karena outdoor kan. Jadi emang penjagaannya lumayan ekstra kalau hujan. Ekstra deh nih gue. Iya dong, Ma. Iya. Jadi ya penjagaannya lumayan banyak. Cuman emang sebelum kita masuk ke daerah situ, gue lupa namanya di daerah apa. Tapi yang jelas di Gunung Kidul sana yang masuk lagi ke dalam. Jadi emang di situ katanya zona merahnya Jogja. Oke. Jadi kayak pembuangan yang tidak baik. Iya, energi Energinya negatif disitulah. ke situ. Ada sebuah sungai panjang yang emang aliran Aliran. airnya. Aliran. Apa ya? Oh, Ini itu apa beneran sih? Ini nggak? apa sih? Iya, sudah gembira dibilangin. Iya. Sosok ping apa ping Halo, lava. jebak deh. Apa, ping lava. Ada alkoholnya nggak? Nggak ada. Oh iya. Ntar viral nih. Seorang Adinda Thomas dicokokin dalam sebuah podcast. Waduh, gila banget. Enggak, ini nggak ada alkoholnya. Terus. Iya, jadi udah dikasih tahu hati-hati ya di sana, jangan tempat buang air kecil dan besar, ada tempatnya khusus kita sudah sediakan, jadi nggak boleh sembarangan, pikiran nggak boleh kosong. Makanya mungkin pas gua bangun tidur agak kosong, ngantuk ya Pak gitu sih kejadiannya. Ih, serambi ya. Apa ya maksudnya dengan kondisi lokasi syuting dan fakta yang lo tahu bahwa itu zona merah gitu ya. Iya. Dan lo kan orangnya penakut. Gimana caranya lo ngelawan rasa takut? Ada nggak rasa takut? Sebelum lo nerima. Menariknya jadi Widya itu penuh dengan rasa takut. Jadi rasa takut Adinda malah dipakai untuk ditambah kalau bisa untuk diserap ke karakter diserap, itu ya. untuk aku mainin jadi Pantes Widya. acting dia pulen, Cong. Makanya itu karena itu Emang takut beneran ya, Iya, Beb, ya? part of it real ya ternyata ya. Iya, Itu bisa profesional sih, lo bisa naro itu. By the way, Beb, KKN ini kan suksesnya gila-gilaan. Tapi Alhamdulillah. based on versi Twitter tuh ada thread gitu si Mr. Dimple kalau lo tahu. Mr. Simple ya? Oh, Mr.
Mr. Dimple. Simple, Jerawat ya Dimple ya. Mr. Simple. Pimple. Mr. Simple lagu Super Junior dong. By the way, lu sendiri baca nggak? Baca. Seberapa relate, Beb? Sama yang lu syuting dan udah ada live action? 100%. 100%? Oh nggak di peres-peres nih? Enggak, karena memang dari tim PH, begitu juga tim penulis udah diarahkan untuk kalau bisa tidak ada twist yang gitu ya. lain dan nggak terlalu banyak bumbu-bumbu yang merubah karakter dan cerita yang udah ada. Nah, Gitu. Mr. Karena kita Simple-nya, benar-benar plek ketiplek ngikutin cerita yang yang udah di thread ada. Twitter Betul. itu. Nah, Mr. Simple-nya sendiri ada nggak di lokasi? Ceritanya sih ada, katanya sih pernah hadir ke lokasi, tapi memang kita talent nggak dikasih tahu juga dan kita yang memerankan karakter hidup juga tidak bertemu dengan sosok-sosok yang masih hidup supaya menjadi bahan observasi tentunya kan gitu. Jadi aku Tisa kan kita memerankan karakter Nur dan Widya yang masih ada ya sampai sekarang itu tidak diketemukan juga sama Nur dan Widya yang asli. Juga kita nggak ada kesempatan untuk ketemu sama Simple Man. Jadi yang ketemu tuh biasanya tim PH yaitu Pak Manoj dan juga tim penulis. Aku nggak tahu Pak Awi sutradaranya ikutan ketemu atau enggak. Jadi kita benar-benar syuting berdasarkan arahan director dan ya mandat dari Pak Manoj yang udah harus seperti apa dengan karakter dan ceritanya gitu. Itu alasannya kenapa? Karena emang si ceritanya udah viral duluan itu kan. Jadi kita memang membuat film yang emang udah ada di ekspektasi pembaca nih gitu. Jadi emang cerita, dialog, karakter udah sesuai dengan yang ada di si thread-nya aja, nggak dirubah-rubah sedikit pun. Tapi kalau ngobrolan internal kalian nih sesama talent sama Tisa gitu-gitu, pernah nggak ngomong, kita kan udah main filmnya, resembling karakter aslinya gitu, kok kita nggak ketemu sama aslinya ya nggak diketemuin atau sama Mr. Dimple-nya gitu? Simple Man. Mr. Simple Man. Aku udah ngelewatin nggak nanya-nanya itu lagi karena udah sebenarnya keinginan itu tuh justru adanya bergejolak di awal ketika kita observasi, kita pengen observasi karakter, kita lagi dialog masuk ke ranah reading, masuk ke workshop apa gitu, misalnya tari kan kita juga pengen tahu caranya lihat Widya nari itu seperti apa supaya aku yang memerankannya juga nggak salah misalnya gitu. Jadi setelah proses itu lewat dan Pak Manoj dan tim juga udah menjelaskan, jadi kayak ya udah deh emang kita nggak bisa ketemu gitu. Jadi biar fokus pada memvisualisasikan apa yang sudah viral aja sebenarnya. Betul. Tapi image lo di KKN Desa Penari itu sampai detik ini masih nempel nggak sih? Untuk aku pribadi aku nggak ngerasa sih. Nggak ngerasa, tapi masyarakat masih suka ada yang manggil lo seperti yang lo perankan? Untungnya tuh rambutku rada beda sama waktu Widya, jadi emang mukanya mungkin agak berubah juga sehingga honestly aku kecuali ketemu orang film, jadinya kayak Widya gitu, ketemu orang film. Tapi kalau ketemu sama orang-orang lain yang aku juga jarang keluyuran, jadinya enggak sih. Gitu. Iya. Tapi gue sempet ngelihat ada adegan nari gitu ya? Nari, Iya. apa istilahnya namanya? Nari. Gepong bukan ya? Apa? Badarui ya? Badarui. Iya. Lo cobain dong. Oso jago nari? Bukan lagi. Dia apa tuh yang meliket-liket di tiang? Tapi aku tuh gak terlalu Pole dance. Gila meliket-liket di tiang. Osa baru daftar itu bimbel pole dance. keren banget, bisa banget. Ada bimbelnya. Coba dong. Mah, aku Boleh nggak? Ngerepotin? Boleh. Boleh ya. Sekali. Lo ngerepotin dia kan, gue kan nonton. Jok itu. Pole dance. Lah kenapa gue pole dance? Oh, Yang enggak, apa itu. nih? Badarui. Bawa Ruhi. Badarui sama Widya. Gak bisa Beb, aku tuh eksisnya di TikTok, tariannya beda. Iya. Kalau Badarui gini-gini, kalau aku kan gini kan, tung gitu kan. Beda. Nah kalau kita justru mau belajar dari pro-nya. Sebenarnya yang banyak adegan nari tuh Tisa sama Aulia Sarah dan Agnini. Kalau aku tuh cuman ada sedikit doang terus langsung kayak dah gitu doang. Gitu. Tapi kamu tetap join the workshop untuk Iya, yang nari join, itu join. ya? Oke, itu apa Beb, by the way, tariannya valid nggak sesuai yang Mister? Valid banget, jadi aku pernah ke salah satu tempat wisata di situ. Nggak tahu boleh disebutin apa enggak, karena pemerintahnya membuat kalau bisa jangan direlate-relatekan dengan horor gitu. Tapi pas datang ke sana tarian penyambutannya persis banget kayak film KKN dan tarian penyambutannya, lagunya, gerakannya semua sama sampai aku pas datang tuh kayak, "Hah?
jangan-jangan. nyuangin. Padahal gue udah syuting KKN, Iya, iya, gue udah iya. syuting KKN tapi gue yang kaget Tetep lah. deng. Kok sama ya gitu. Terus Terus ya ceritanya juga di situ memang desa penari gitu. Oke. Jadi kayak loh gitu kayak. kita tuh butuh something ya dari dia since langsung ketemu orangnya. Coba Beb. Dan FYI ya, FYI dulu sebelum lu lanjutin. Adinda Thomas baru pertama kali diundang ke podcast. Iya. Dan pertama iya? kali baru di Dua Gacor. Serius? Iya. Beneran, eksklusif sebuah kehormatan. Jadi kalau misalkan episode kita bakal sampai 2 jam, 3 jam, 3, 4, 2, 8 hari boleh ya? lah 2,5 jam lah ya. Iya, jadi lo jangan kaget. Lu siapin kuota lu sebanyak-banyaknya. Iya, kenapa tadi lo ngomong apa? Lupa. Iya. Lupa. Oh iya, share ke kita dong fun facts yang Adinda Thomas belum pernah nge-spill dimanapun gitu tentang hal yang ada yang terjadi lah selama syuting KKN. Entah itu good things, entah itu bad things gitu. Oh ini kayaknya cuman baru mau ngomong di sini sih kan. Ah, boleh. Jadi sebenarnya ini ada di tayangan. Din lu mau sambil gua nyemil HP tulisan. Gue minumin aja. iya, iya. Gue yang nyemil ya, Itu kan gua bisa dari nonton. kapan sih guys? Enggak, ini emang fresh. Kita setiap ada bintang tamu baru Iya tahu dipesan. ini dari episode kemarin kan? Nah, Enggak dong. Terus. iya jadi Lu pikir bohong-bohongan yang dimakan gak bisa keluarnya gabus. Oh itu apa? Apa namanya? Dami. Dami. properti Iya. ya. Oke. Lanjut. Dan Adinda Thomas mau cerita yang baru pertama kali cerita. Susah kan? Iya. Siap denger. Iya, jadi ada satu adegan ini nggak tahu sih penting apa enggak, tapi ada di tayangan. Jadi waktu pas gue mau ngintipin Bima di ending film, itu tuh sebenarnya pas gue takut ada adegan di mana gue jatuh kepleset batu, tapi masih dipakai. Untungnya tuh shotnya nggak ke kaki, kayak cuman segini. Jadi gue tuh bener-bener lagi kayak, tapi tetap acting. Udah gitu tetap ngintip Bima dan ketakutan. Padahal sebenarnya gue tahu banget kondisi itu Tayang? seperti apa. Tayang ada di tayang. Oh berarti tuh kepleset dikitnya nggak peres asli. Asli, jadi mungkin itu disangkanya tuh wah bagus nih pendalaman karakter. Padahal gue beneran kepleset dan gue rada-rada loh kok ini yang dipakai gitu. Next Vera Gengs, sekarang lo rewatch lagi KKN ya kan? Iya, baru gua mau bilang. Persisnya pas mau apa adegan ngintip Bima ya? Iya adegan ngintip Itu Bima. kemungkinan berarti di menit Ending-ending lah. Iya, 1 jam 21 menit lah. Itu. Durasi total berapa lama sih filmnya? Lupa saya pak. Tapi di akhir-akhir ya? Di akhir-akhir. Nah kalau adegan Di sanggar. Di sanggar. Iya. Adegan dililit ular. Latihannya gimana tuh? Luar biasa ya. Latihan sama Panji kan? Enggak sih. Panji Wah Manusia itu Milenial. lagi ada gosip tentang, wah ini aja penakluk pawang ular aja dimakan sama ular gitu. Lah gue mau workshop sama ular gimana nih gue yang bukan dimakan. siapa-siapa ini. Panji, pernah ada kecelakaan ya Panji? Iya, ada. Nah itu Panji ada kecelakaan di mana gue lagi workshop sama ular. Au. Jadi kayak lumayan ketemu sama pawangnya, Pak ini aman kan Pak? Ini beneran aman? Iya nggak apa-apa. Ya udah deh lo mendingan beresin dulu makan lo karena gue mau cerita agak jorok. Boleh, Nggak, boleh. dia orangnya Gua nggak nggak jijian. jijian orangnya. Nggak jijian. Oh, iya, Gue iya. seneng bikin orang jijik. Hari kedua gue workshop sama ular, emang dililitnya tuh rebahan. Jadi hari pertama masih yang kayak, oh enggak itu hari kayak anggaplah ketiga apa keempat. Hari pertama tuh cuman yang kayak masuk ruangan ularnya di situ, terus cuman lihat-lihatan, hai gitu kan, nggak mau deket-deketan dulu. Terus hari kedua mulai kayak pegang-pegang, ularnya diangkat, pegang-pegang. Mulai gitu kan. nyaman. Tapi ularnya masih di lakban mulutnya, jadi si lidahnya nggak kayak itu yang bikin merinding kan sebenarnya. Kalau misalnya lo ada di sini lo terus kayak tiba-tiba gitu langsung kayak Aslinya lo takut ular? takut lah, tahu ular tuh kayak bau juga gitu loh. Gua Nggak ada baunya sayang. bau amis. Tentu. Ular Ada, apa ada. yang lo pegang? Ular apaan bau? Enggak, mungkin lebih ke Belum mandi itu berarti. bukan saya. Tapi Iya kan? gue setuju sama Adinda. Lu inget gak yang waktu itu bintang tamu kita siapa waktu itu yang kesini? Panji. Enggak, dia bawa ular. Cewek. Berliana Lovel. Lu nonton episode Berliana Lovel? Enggak bau. Dia bawa ular. Buat orang awam kayak gue sama Dinda, ular itu lu aneh gitu megangnya, kayak lu nggak pernah megang permukaan seperti itu, bener gak sih? Betul. Itu. Kayak licin tapi Iya. gitu deh gitu, kayak ada gelombang-gelombang kerasa gitu kan dipegang. Jadi megangnya juga cuma gini dulu pertamanya. Lama-lama megang bawahnya karena bawahnya tuh perutnya yang paling gerak-gerak gitu kan. Iya. Kalau di luar sini ya masih aman, tapi begitu udah di sini kayak kerasa banget tuh dia gitu-gitu ya, kayak ampun. Waktu itu ular apa? Anaconda? Sanca. Sanca? Yang Kembang cara ya? membunuhnya adalah melilit. Oh, konstrik. Oh lu bener-bener dilatihnya sama ular saja yang membunuhnya emang mendilit? Iya. Tapi katanya kalau kita tenang badan kita tuh jadi anget.
Tapi kalau kita takut badan kita jadi dingin sehingga ular ngerasa oh ini makanan gue nih kalau dingin gitu. Jadi lu nggak boleh takut kalau main sama ular sanca. Setelah syuting itu berarti sekarang lu udah gak takut sama ular sanca? Enggak, sekarang gue nggak pernah mau ketemu ular lagi. Buat apa? Ada sakit benerannya gak sih saat adegan itu atau lu saat lagi workshop sama ular? Itu Maksudnya yang pas workshop ini agak jorok sebenarnya. Jadi gue lagi latihan dililit, yang keberapa nggak tahu, gue nggak inget. Kayak gue punya videonya deh, tapi kayaknya terus tiba-tiba nih ular tuh pas lagi ngelilit kan gue lagi tenang, gue nggak takut. Aman Dinda, semua orang di kanan kiri, ya nafas, jangan takut. Ular masih dililit pakai lakban di mulutnya. Pas cobain, ini kok ularnya lama-lama kayak pas lagi ngelilit kayak wak gitu, mengencang ya. Kan gue nggak takut kenapa dia mengencang ya. Kenapa ya? Terus ternyata dia pup cuy. Dia pup di kaki, untung gue pakai kaos kaki panjang, celana panjang dan nggak pakai sepatu pada saat itu kayak di kaki kiri gue lagi rebahan total dililit sama doi. Wah iya mbak, tadi saya kasih makan dulu biar jinak, dia malah pup. Wah gue kayak pup ular tuh lewat belakangnya? Oh iya, ekor bawahnya dia. Tapi bentuknya kayak apa ya? Cair ya. Gitu deh, udah gak usah dibahas ya. Intinya kayaknya gue lumayan. Kayak gini gak? Iu. Ya. Kok lu nyaman sih? Yang mana ini? Ya. Ya. Ditain ular. Ditain ular. Makanya, kalau misalnya kena tai burung kan katanya rezeki, kalau kena tai ular apa ya guys? Iya, nggak tahu juga sih. Emang rezeki Apa juga ya? kali ya. Ya mungkin lo bakal dapat 5 film lebih gede lagi. Amin. Tapi by the way berarti kalau boleh tahu nih dari film KKN itu ada nggak sih CGI atau green screen gitu-gitu? Ada dong. Ada. Banyak. Banyak. Banyaknya kayak kurang tahu. Cuma Dan kayak gitu. ada beberapa. Ada scene. beberapa Iya. ya. Yang diperlukan memang karena kebutuhan mendesak Iya, gitu. iya. Luar biasa. Contohnya yang apa, Beb? Perubahan Mbah Buyut, perubahan Aulia Sarah, Badarauhi. Oke. Oh, yang muka ular itu ya? Oh, itu CG, bukan pakai topeng mask. Di make up, cuman ada katanya sih ada penambahan di extended version. Oke. Kalau yang mandi di kolam asli apa enggak? Yang momennya ular masuk itu? Wah itu asli, itu ular ada puluhan ditaruh di kolam. Serius lu? Makanya Aulia Sarah sama Bima, Megantara, keren sih mereka. Mereka tuh kayak nggak ketakutan kayak gue. Dari awal workshop mereka nggak ketakutan. Jadi si Megan tuh dari awal gue yang takut-takut, dia cuma yang nih ularnya nih iya bacot Mungkin sesama reptil kali. Iya, bener. Sesama reptil. Bener ternyata Anda. Anyway, tadi Elsa sempat ngomong ya bahwa KKN itu kan diangkat dari kisah tweet di Twitter. Dan akhirnya ini dijadikan sebuah film. Nah, tanggapan lo pribadi dengan banyaknya fenomena ini kayak misalnya kisah yang viral di media sosial terus akhirnya difilmkan itu gimana menurut seorang Adinda Thomas? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget justru. Karena kadang-kadang kayak ini loh, cerita-cerita di radio, misalnya malam Jumat, setiap malam Jumat ada cerita tentang rumah kentang lah, apalah di Bandung atau apa gitu. Itu kan ekspektasi pendengar tuh langsung bermunculan imajinasinya, sehingga kalau difilmkan langsung kayak teraminkan gitu loh, imajinasi nyangkut yang ada dari suara doang atau imajinasi nyangkut dari hasil baca doang. Jadi ekspektasinya tersampaikan dengan karya film gitu, karya gambar bergerak. Makanya aku sih senang sekali kalau bisa terlibat dari film-film atau film-film yang dari cerita yang udah viral, misalnya dari buku, dari cerita sendiri yang tanpa dibukukan gitu. Itu tuh kayak udah ada penonton yang akan datang untuk menyaksikan langsung gitu. Oke. Bakal ada sequelnya nggak sih KKN? Mudah-mudahan. Denger-denger gimana, Say? Gak tahu Pak Manoj nih, ayo dong. Ayo. Pak Manoj sekalian. Pak Manoj nih. Ada Chris, ada Osa. Ada Osa, siap jadi ular. Ular. Tapi by the way, tadi kan kita banyak ngomongin film KKN ya. Tapi kan sebenarnya Adinda Thomas sendiri punya kisah personal dan kehidupan. Apa nih? Kehidupannya sendiri. Gue lebih penasaran sama dunia perfilman. Lo udah berapa lama sih Din, di perfilman? 2016 start masuk film. 2016 start masuk film. Nah gue penasaran, gue as a personal, gue belum pernah main film. Casting gue selalu gagal. Gue juga Tadi kok. kan, actingnya kurang. Tapi maksudnya tadi kan sempet ya, Pak Manoj kapan lanjut lagi? Siapa tau gue dan Osa diajak gitu. Iya, amin. Biasanya kriteria yang dibutuhkan dalam perfilman tuh sebenarnya apa sih, Din?
Apa ya? Cakep. Kalau dalam bayangan lo, nah itu, apakah kalau lo biasa kan syuting tuh pasti ada proses. Selama ada proses kan lo ngelihat per individu. Maksudnya, oh ini aktor yang ini gini, yang lo tangkap itu apakah film itu lebih melihat secara apakah cantik dan gantengnya, atau lucu atau tidaknya, atau apa yang sebenarnya dibutuhkan? Karakter dan skill sama attitude, etos kerja ya. Oke. Ya, kayaknya itu yang paling nyebar gitu. Ketika etos kerja lo main di mana bagus, mungkin itu jadi pertimbangan buat produksi yang lain untuk bekerja sama dengan lo. Terus kalau misalnya ternyata lo main kelihatan punya karakter sendiri yang konsisten, sehingga itu akhirnya, karena kan ada kata-kata bahwa karakter itu jodoh-jodohan dan karakter itu akan memilih siapa yang akan memainkan. Oke. Aku rada percaya tuh sama Yeah. itu. Jadi ya kalau misalnya karakternya ternyata cocok dengan Chris, tiba-tiba oh kayaknya karakter ini harus Chris yang mainin dia. Orang Oke. itu akan mencari lo sendiri gitu. Berarti itu kalau kita bicara karakter. Kalau kita bicara skill? Kalau skill tuh sebenarnya nggak bisa jauh-jauh dari ilmu pengetahuan sih. Oke. Dan juga latihan yang sering. Jadi makin lo pengen masuk film, makin lo cari tahu tentang film, makin lo cari tahu acting yang benar dan baik bagaimana, dan makin lo latih diri lo sehingga proses casting itu jadi ajang untuk latihan yang sering. Jadi semakin latihan sering kan makin bagus. Yeah. Ya, Betul. makin sering aja castingnya supaya rezekinya makin ketemu. Oh, lu casting terus. Berarti dalam tanda kutip casting itu adalah bagian dari latihan. Betul. dan Bisa pengalaman. dijadikan kayak gitu kan, jadinya ujung-ujungnya kalau lo ngasih casting yang beda-beda, Iya. akhirnya lo tiba-tiba dilihat, nggak tahu waktunya kapan, gue nggak bisa janjiin. Tapi gue juga berangkat dari casting nonstop selama 1,5 tahun untuk ada di dunia ini gitu loh. Wow, Berarti 2016 dulu casting nonstop 1 tahun setengah. 15 dong. 2012 ke 13 itu proses castingnya. Oh. Itu umur berapa sih, Beb? Tahun gitu. Tahun 2012 tuh gue baru masuk London School yang jelas. Baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah semester 1, 2. Pokoknya kuliah semester 1, 2, 3, 4 gue berantakan total. Bukannya lu sekarang lagi kuliah? Udah lulus, masih kayak anak kuliah ya? Enggak, serius, bukannya Enggak gara-gara dia bawa tas yang ada isinya buku-buku kan tadi di ruang Iya, makeup gue lu lihat tanyain. dia bawa corkscrew, terus ada buku-buku. Kayak anak kuliah ya? Iya. Cork circle. Iya, corkscrew itu It's not sama circle. ini. It's cork circle. Circle. Ya itu sama buku-buku. Lu bukan habis ngampus? Enggak, emang Mana pakai gua- baju doyok? Kodok. Emang suka bawa laptop sama buku-buku gitu. Oh, jadi sorry nih nanya-nanya. Lu jadi udah ada 25 ada sekarang? Bulan depan 30. Kenapa sih kayak bersalah deh? Serius? Enggak. Sumpah. Lebih sumpah. kayak Kok enggak sih? Yang akhir enggak ya. siapa? Tadi lu juga bilang Enggak, kayak maksudnya habis kuliah. enggak kayak- bersalah. Kan tadi lu bilang enggak Enggak. bersalah deh gue. Enggak salah. Salahnya enggak. enggak. Wah. Karena angka itu kan memang udah takdir kan. Iya, Udah emang iya, udah iya. path hidupnya gitu. Ya udah. Enggak terima Tapi- gue. Ah. Skincare dong sih. Udah. Gila lu serius? Serius. Damn girl. You look so damn. Dia habis nonton film ini kali. Film nonton You People. Bukan, gue habis nonton apa tuh Jackie Chan sama Chris Tucker. I am you and me. Damn girl. Sumpah. Enggak, nah makanya tuh sampai nih viral itu di TikTok Dinda nggak pakai skincare cuma pakai air. Ini air apa sih, air aki? Bisa mulus banget lu. Wah, enggak, sebenarnya ini nggak tahu kenapa lebay banget ya di TikTok. Enggak, tapi lo main TikTok nggak sih? Enggak. Lu nggak main TikTok? Gue punya TikTok tapi tolong follow dong. Gila. TikTok Kok apa? akun-akun TikToknya banyak banget yang bukan gue asli ya. Oh ya, Dinda Thomas. Nama TikToknya apa ya? Ya. Doi Nggak, kon. nama TikToknya udah diambil, nggak Dinda Thomas. Gimana sih caranya ngeklaim kalau udah diambil aja? Emang Pusing gitu, deh Mak. gue. Kalau mau jadi legend tuh minimal lu punya 10 kopian tuh lu udah legend. Oh gitu. Iya, lu kan udah 17. Nanti lebih. gue spill deh TikTok gue apa ya? Oke, nanti ditulis di sini ya guys, TikTok asli Iya, dia tolong di-follow ya, follow langsung. ya. Iya. Next Oke. gue jadi TikTok. Beb. Sumpah. Gue masih penasaran Gua sama masih- karirnya dia. Iya. Cuman itu keren banget loh. Gue pikir lu anak kampus, sumpah. Ini nggak peres ya. Gue pikir. Oh masih balik di situ? Iya, Ya makanya. ampun. Terus Oke, gue mundur dulu deh. Berarti kalau bicara soal karir di entertainment itu memang lo pertama kali terjun langsung di dunia acting.
langsung di Film apa FTV apa? kalau entertainment tuh kan mencakup banyak ya. Sebenarnya gue berangkat dari SD udah dijejelin modeling sama nyokap. Cuman karena waktu SMP suka motor, jadi kayak guru modeling gue, Dinda ada knalpot nih kakinya jangan ini deh, ada nggak bisa lagi fashion show ya, udah nggak rugi Emang gitu iya, kan. Mak? Ya kayak gini Ide. lah. Bener lu petualang sih kelihatan, suka bola. Dia suka motoran sama suka Poppy Sofia. Iya. Coy, soalnya tapi memang dia kan suka solo traveler kan, solo traveling. Makanya ini pas nih lo mau breakdown kan. Dia Solo tuh suka traveling iya. Motoran iya. Kalau nggak salah maka Poppy Sofia juga kadang motorannya. Beneran, Mak. Iya, dia waktu itu nggak Poppy kan? Sumpah. Iya. Gue malu banget kerjaan gue main Uno aja. Dia motoran. Enggak, tadi lu gue masih denger sih. Berarti SMP motoran. Iya. Udah drak-drakan tuh lo. Enggak cuman motoran. Yang ban Mio kecil itu. Touring itu. Yang gitu. Iya, motor-motor. Emang dulu Mio, Vega R, zaman dulu, sumpah. Oh, iya. Vega R. Yang warna biru putih kan? Iya. Zaman-zaman mengalami. info masih keluar baru ya? Iya. Terus tapi SMP, SMA? SMA mulai masuk ke sekolah SMK, seni tari. Emang suka seni nih dari kecil kayaknya. Kayak pendidikan, hafalan, matematika tuh, tidak thank you. Si paling otak kanan lah ya Iya, lu ya. jadi akhirnya minta dimasukin ke sekolah seni tari di Bandung. Abis itu kuliah sempat di Bandung, nggak suka sama lingkungannya, jadi akhirnya pindah ke Jakarta. Nyampe Jakarta tuh kayak, wah kayaknya nggak bisa nih bertahan hidup hanya dengan uang orang tua, jadi sehingga saya harus mencari pekerjaan. Lalu ya udah mulai casting. 2013, 14 tuh ya. Berarti lu basicnya keluarga di Bandung? Di Bandung. Orang Bandung? Orang Bandung. Wah, kuliah di mana di Bandung nih? Waktu itu di Unpas. Pasundan. Pasundan ambil fotografi. Tingali geura eta urang Unpas. Itu yang lo bilang lo nggak suka lingkungan. Iya karena cowok semua, ceweknya tuh cuma sedikit. Jadi akhirnya gue nggak belajar ilmu fotografi, cuma dijadiin model terus sih kayak nggak dapet ilmunya ya. Itu sama kayak gue. Oh, sering kan di- gue kan di psikologi dulu. Terus di jadinya? YAI. Nah gue lebih sering dijadiin objek penelitian. Iya serius. ini Kenapa bener. orang ini bisa aneh Iya. gitu ya? Kan mestinya gue yang mengobserv. Iya. Gue yang diobserv sama Iya. senior. Gue bilang, lu kenapa hidup lu lain dah gitu kan. Sampai akhirnya jadi bahan ospek. Iya. Kalau nggak ada bahan dia mulai yang di ospek gitu kan? Jadi nggak kelar tuh yang fotografi? Nggak kelar, 2 tahun nggak kelar, 4 semester di sana, terus pindah ke Jakarta di London School, ngambil, awalnya pengen seni juga di Performing Arts Communication, cuman dari semester 1-2 udah coba-coba casting, jadi berantakan waktu kuliah. Akhirnya gue merasa oke, nggak bisa di seni lagi, karena kalau di London School, seninya tuh yang satu angkatan cuman ada 1 kelas. Jadi mereka tuh solid banget, beres kuliah langsung workshop teater, choir. Banyak Ih, ya seru ya, Bun kayak kerjaannya gitu, gitu. seru Gue kan banget pengennya gitu. kuliah doang terus bisa Bener. kerja gitu. Akhirnya gue ngambil Maskom dan gue lulus di Maskom. Maskom tuh apa? Komunikasi massa. Oh Iya, Pak. komunikasi massa. Mass communication. Mass Oke. Communication. Lulus akhirnya setelah berapa tahun? 7. Mantap. Yang penting lulus. Nah, pertama kali lo casting. Casting apa lo waktu itu? Ingat Di salah satu PH di Kebon Jeruk, casting untuk sinetron dan gue udah nunggu lama terus disuruh oke gitu dong. Oke tuh means oke diterima atau no? PH di Kebon Jeruk. Udah coba ya katanya sih itu semua orang bakal mengalami itu ya. Pasti. Ya. Jadi kayak udah ngafalin serius-serius, pas udah coba depan kamera, oke, next. Ya Kayak, ampun. Gue pernah tuh. ada follow up yang kayak apalagi enggak sih nextnya gitu, nggak ada juga. Oh jadi lu di PHP-in ya? Even dia ngomong, ya udah terima kasih atas waktunya, nanti kita kabarin ya kalau. ada yang Oh, baik ada kayak yang gitu juga, nggak semuanya jahat. Oh enggak, tapi yang pertama kali kayak gitu pengalaman. Yang pertama kali kayak gitu bikin jiper ya bro. Dan lu kapok nggak? Sempat ada rasa kapok? Sempat hopeless setelah 3 bulan bolos kuliah dan mencoba casting, tapi ya akhirnya kayaknya penasaran aja karena di kampus aku tuh beneran banyak banget yang terjun ke dunia entertain kan. Terus gue kayak ngerasa loh kok dia bisa gue enggak gitu, gue penasaran gitu. Jadi gue coba terus. Dan terbayar ya, sekarang dia artis gedong banget loh Next Dragon. Amin. Film Amin. pertamanya ini apa? Nah gue mau nanya itu. film YouTubers dulu bareng sama Jovial Dalop. pertama. Sama Chandra Liao. Oh. Chandra Lewi ya. Jadi mereka bikin film terus ngajakin gue gitu. Oh damn. Suatu keberuntungan. Iya, Oke. Iya. Dan akhirnya itu jadi film pertama lo. Sebenarnya film pertama tuh Magic Hour dari screenplay tapi cuman selewat doang. Terus dapatlah YouTubers baru yang lain-lain. Oke. Ah, oke. Tapi titik lo
duar itu emang KKN ya? KKN sih. Parah 10 jeti. Makanya terima kasih Gila, KKN. 10 jeti. Makanya gue bilang dia udah legend nih. Total sepanjang karir udah berapa judul? 8? 8 judul. Baru 8. Itu berarti FTV? film ya? FTV banyak sih. Dulu FTV berangkatnya banyak. beneran dari FTV. Oh FTV iya. Terus kayak iklan-iklan gitu TVC-TVC-an? Belum banyak sih. Oh belum banyak. Kalau FTV kamu, biasa FTV kan plotline-nya sama ya Beb ya? Kamu tuh paling sering jadi apa Beb? Dulu setahun pertama antagonis sih. Selalu dikasih antagonis. Oh emang sih lu kalau nekuk muka emang jahat banget sih Mbak. Woi! Dia kadang cuma dengerin orang nanya aja kalau udah diplototin serem juga cuy. Iya beneran. Oh jadi antagonis sering Beb? Sering, gue soalnya bisa kayak gini. Oh sungguh sangat sebuah skill ya. Bener gak sih lo pakai air doang? Oh iya balik lagi. Iya. Enggak maksudnya, enggak bener gak dia pakai air doang? Karena kalau dia bener pakai air doang, maksud gue Lucu lagi. kalau dia beneran pakai air doang, gue hampir sama karena gue tidak berani muka gue tuh diapa-apain. Iya. Kayak suntik, perawatan tuh gue nggak berani, gue takut Sebenarnya ada. lebih ke karena kulit gue sensitif sih. Gue tuh punya penyakit eksim. Lu tau eksim gak sih? Kayak Tahu, alergi tahu. panas, alergi dingin. Iya. Oh gue yang kira merah-merah. eksim buat Betul. order online. Eksim atopik. Jadi tipe jenis kulit gue eksim atopik sehingga gue nggak bisa pakai makeup yang tebel atau makeup yang keras gitu. Misalnya Oke. yang terlalu keras, muka tuh bakal langsung cracky gitu, Cracky. kayak Iya. ngelupas langsung. Oh. Atau langsung burn merah gitu, langsung baru crack gitu kan si mukanya. Kayak ngelupas gitu secara cepet gitu. Dan reaksinya cepet di muka. Begitupun pakai skincare. Jadi kalau pakai skincare udah pasti malah jadi rusak kulitnya gitu. Karena kulit gue sensitif. Oh, jadi nggak bisa Sehingga- sembarangan ya? Iya, tapi gue treatment. Maksudnya gue masih melakukan kayak facial, Oh, normal ya? oksigen, tapi itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali tergantung punya duitnya. Enggak ya, setiap guys. hari. Enggak lah. Enggak sebulan sekali juga. Enggak lu ya. denger gak tadi kalimatnya? Enggak, kadang 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali. Itu juga kalau punya duit ya. Seorang Adina Thomas masih ngomong kayak gitu loh. Gila loh. Kenapa lo tepuk tangan? Jakarta keras. Real. Ada lagi IG-nya? Iya. Iya Dan lagi. ada lagi filmnya. kan? Iya lagi. Jakarta versus Everybody. Iya. Oh my god. Iya. Tapi by the way, lu berarti Traveling. apa aktris. Terus abis itu motoran juga iya. Motor. Masih? Masih. Damn. Motor lu apa sih? Gak punya motor. Oh, jadi emang- kalau minjam. Popi ngajakin, ayo kita riding. Udah nggak punya motor tapi kayak udah gampang, nanti mau dipinjemin yang mana? Mau Vespa, mau RE, mau ini, mau itu ya. Kayak ya udah jadi. Sebenernya gitu. Iya dong iseng. Supring pakai ini Shogun Jadi gendut tau ya gak? nggak perlu motor. Tapi untuk bisa semua riding. motor lo bisa? Bisa. Termasuk motor yang dipakai buat apa GrabFood tuh? Yang ada keranjangnya. Bisa banget. Orang gue pernah, mungkin ini terkesannya jadi kayak, wih ini Dinda anak motor banget. Karena waktu itu pernah diajak ke Omes, yuk kita riding yuk. Kemana nih kak? Kita riding yuk dari Jogja ke Bali. Anjrit, gue belum pernah. Jogja Bali. Jadi disuruh bawa motor 500 cc waktu itu. Lu bawa apa dibonceng? Bawa. Wih gokil. Terus Tadinya mau gue dibonceng motor, tapi katanya nggak bisa kayak gitu kan. Jadi ya udah gue bawa motornya. tapi plot twist ternyata Dina Thomas gak punya SIM, enggak kan? Punya dong. Yang nggak punya SIM truk. Iya. Tapi balik lagi. Terus habis itu apa namanya? Bikin the prediksi. Iya. Ada pertanyaan netizen. Lo pernah kepikiran bikin the prediksi versi cewek gak? Ya tergantung yang ngajak sih. Kalau misalnya Kak Popi yang ngajak kayaknya sih Kak langsung seru soalnya Kak Popi. Lu nya nggak pengen bikin? Kayak Enggak grup-grup. sih kayaknya. Kurang ya, pasif ya. Maunya dia- Kurang mampu untuk mengumpulkan orang. Lu tipe orang yang komunitas apa individual? Individual. Oh. That's why lu kenapa-kenapa kadang suka bawa buku. Kayak Nah, jadi kayak kalau misalnya lu mati kutu lu yang enggak masih ada buku. yes, yeah. Tapi hobi lu tuh apa sih, Say? Tidur. That's not hobby. Itu kudu. Hobi apa ya, bisa dibilang naik gunung sih kebutuhan ya. Nah. Tapi ya jadi hobi sih karena susah untuk melakukannya. Oke, kalau gunung lagi hujan, cuacanya jelek, lu ngapain? Masak. Masak. Berarti gunung sama gunung sama laut lu lebih ke gunung. Dua-duanya lagi. Oh, Gue juga dua-duanya. diving. Gue lagi mau ngedalamin diving gue supaya bisa lebih dalam masuk ke dalamnya. Mestinya Gitu. dia ketemu sama yang kemarin. Lo mau mermaid, kemarin kita habis ngundang mermaid. Oh, Ada mermaid. mermaid bisa ngomong.
Enggak literally mermaid, jadi dia Thailand mermaid. Kalau lu ke salah satu tempat di Jakarta Barat ada tempat akuarium, emang mermaid show. Oh iya tahu. Nah, that's a real mermaid. Oh. Dan kemarin kita undang ke sini dia pakai apa? Free dive dong dia ya. Iya, Gila sih. bisa tahan napas 15 menit kalau ikut sekolah di situ. Oh, wow. Terakhir 4 hari dia. Terakhir hari mati dong. Enggak bercanda ya tapi ya. Tapi by the way, kalau berarti gunung udah berapa total yang udah lu daki? Lumayan banyak sih. Wih, lumayan banyak. Serius Din? Pemain dia, Chris. Dulu Pemain. waktu pas lagi sebelum pandemi bisa yang kalau sebulan gak naik gunung tuh kayaknya aneh gitu. Jadi kayak cabut yuk terus aja. Tapi dadakan. Jadi bisa dibilang lumayan sering sih naik gunung dulu. Sekarang udah lama enggak lagi. Gue bukan anak gunung, tapi gue suka mencari tahu tentang gunung. Nah, gue baru tahu banyak tentang gunung apa? itu. Enggak bener. Gunung yang di-explore IG lu. Jangan lu bilang gunung Sahari, Gunung Agung, bukan beda. Gunung Udah gak usah, beneran, itu ya. gunung, jangan bahas itu, ini Adinda Thomas. Iya beda ya marketnya ya. Iya siap. Oke. Gunung itu gue baru mulai kenal gara-gara gue nonton 14 Peaks. Ya, tahu. Ya di salah satu kanal. Nah terus habis itu gue akhirnya cari tahu tentang Seven Summit itu apa sih gitu. Iseng nih gue nanya, lu udah pernah belum nyentuh salah satu dari mereka? Seven Summit Indonesia. Seven Summit, either Indonesia dari luar atau 14 Peaks itu? Indonesia udah menyentuh tapi bukan target gue naik gunung pengen ngejar Seven Summit Indonesia, enggak. Have fun ya. Have fun aja dan kayak lebih ke naik gunung kan susah, ketemu teman-teman yang bisa naiknya juga susah. Jadi lebih ke naik gunung yuk, punya waktu berapa hari kesini kita bisa kemana ya gitu, lebih kayak gitu. Jadi bukan gunung ini tapi kadang-kadang bisa juga maunya Rinjani, ya udah cari Rinjani yang mau ikut ke Rinjani, siapa ya Rinjani juga kan Seven Summit, juga Seven Summit, Kerinci juga Seven Summit gitu. Gunung tertinggi yang udah pernah lu daki apa berarti? Tertinggi apa ya berarti ya? Indonesia ataupun luar? Kerinci kali ya, dibandingkan Rinjani, Kerinci lebih tinggi ya? Ya, Kerinci. Yang paling hebring Beb, tingkat kesulitannya yang mana dari semua? Salak sih. Salah. Oh iya? Gunung Salak Bogor? Iya. Gue pernah naik cuma sampai air terjun doang lagi. Apa susahnya licin? Apa Ya itu gimana? juga berendam doang. Curug. Susahnya ngelangkahnya tinggi-tinggi gitu. Jadi kayak kalau orang bilang naik gunung lutut ketemu dagu, ya itu ada di Gunung Salak gitu. Oh berarti gini banget gitu ya? Wow. Kadang harus lempar carrier dulu baru kitanya naikin badan. Karena kalau ngangkat bareng carrier beratnya Masya Allah gitu. Dan ditambah waktu pas ke Salak, aku dan temen-temen dapet pengalaman yang kurang enak. Karena hujan, kurang tidur, bawa barang banyak. Jadinya tuh kayaknya mental kena banget gitu waktu di Salak. Lah lagi lu manjat bawa sound system lagi buat di atas. Ngapain lu? Bawa apa sih? TV, kulkas, Iya PS. bawa rice cooker, nggak usah. Enggak, bawa alat masak sama bawa tenda, bawa raincoat dan lain halnya. Cuman ya capek aja di Salak itu karena daunnya juga berduri kan. Jadi kayak kena daun dikit, au, gitu. Jadi naik tuh bener-bener kayak capek gitu. Kenapa sih ada di by the sini way, gitu? naik gunung itu kan segala macam kemungkinan bisa lo alamin. Iya. Pernah mengalami hal yang benar-benar unpredictable nggak? Maksudnya benar-benar yang mungkin tiba-tiba kayak ada keadaan darurat lo harus turun lagi atau mungkin kejadian horor Atau mungkin horor. tiba-tiba apa istilahnya biar nggak hipotermia kayak gitu-gitu. Amit-amit jangan sampai ya. Tapi Amit-amit kalau betul. teman-teman grup yang pernah naik bareng nggak pernah ada apa-apa. Kecuali di Salak itu tadilah pengalaman yang luar biasa capeknya gitu. Tapi waktu pas bulan puasa tahun kapan naik gunung ke Semeru, itu sebenarnya naik ke Semeru udah yang keberapa kalinya juga. Jadi kayak santai aja naiknya gitu, udah tahu jalurnya. Bulan puasa juga, jadi kayak sepi kalau bulan puasa biasanya naik gunung tuh. Tiba-tiba ketemu sama rombongan yang lagi reuni SMA di sana, tapi rombongan itu kayak seumuran kurang lebih orang tuaku deh, kayak udah 50-60 tahunan gitu. Mereka Veteran masih lah, naik gunung. veteran. Enggak veteran, senior. Oh iya. Iya, ternyata mereka tuh ada salah satu tim di grupnya yang sakit. Oh. Yang sakit terus dikasih obat ketika dia udah sakit, nah terus berbusa pas dikasih obat. Ternyata itu tuh cooking, jadi kayak ketika orang lagi kayak sakit jangan langsung disuruh minum obat gitu, kecuali dia dalam kondisi duduk jangan tiduran, itu bisa jadi kayak iya keselak gitu di dalam, akhirnya nyangkut dan berbusa. Panik dibawa keluar, akhirnya beliau hipotermia dan meninggal di tempat. Innalillahi. Nah di situ
pertama kalinya menemukan dan membantu orang grup yang meninggal di sana. Salah satu grupnya itu tuh beneran gunung tuh rasanya alam tuh nggak bisa bohong gitu. Iya. Sebelum kita tahu ada yang sakit di tetangga tenda kita, itu tuh rasanya emang ini Gunung Semeru Ranukumbolo kok rasanya tuh mistis banget gitu. Kabut di atas danau Ranukumbolo tuh bener-bener kayak lewatnya tuh pelan, kayak kabut tebel yang dan dingin banget dan sepi karena bulan puasa. Jadi kayak suara-suara anjing juga banyak yang kayak gitu. Eerie situation banget Karena kalau menurut penunggu kayak orang-orang yang jualan kan di sana suka ada warung-warung kecil kan di gunung tuh. Kata mereka kalau ada yang sakit di gunung, alam tuh akan memberikan tanda juga. Makanya anjing melonglong gitu ya. Terus udara makin dingin, kabut sangat tebal gitu. Tapi ya setelah 3 jam proses pertolongan akhirnya tim SAR dari bawah naik ke atas ngebantu kita ngebantu bikin tandu segala rupa di samping mayatnya udah Innalillahi, udah benar-benar wah gila sih. Jadi kamu juga melihat pas meninggal? Melihat kita benar-benar melihat dari proses berbusanya itu sampai akhirnya biru. Ya Nah, setelah melihat kejadian yang maaf ya itu ngeri banget kan. Ngeri. Maksudnya mungkin buat yang nggak kuat itu bisa jadi trauma. Lo sempet berpikir kayak enggak lagi deh, gue kayak berhenti dulu naik gunung setelah dari situ. Pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, lebih jadi kayak ketampar untuk lebih hati-hati kalau naik gunung, lebih persiapan dirinya matang, logistiknya juga dari ke obat-obatan yang harus dibawa, makanan yang harus kita suplai untuk diri kita sendiri di alam gitu. Sama barang kayak jaket segala rupanya yang harus bener support banget untuk main di alam terbuka sih. Enggak sih, enggak trauma. Tapi ya jadi kayak pengalaman hidup yang luar biasa sih. Nah, kamu tuh kalau naik itu barengannya siapa sih Beb? Genggongmu itu biasanya open trip kah atau enggak ada open trip geng. guys with Adinda Thomas. Total yang ikut 1,3 juta orang. Sesuai followersnya dia di Instagram. Siapa temen di LSPR atau Teman-teman di London Mapala? School, teman-teman di London School awalnya berangkat dari situ, terus teman-teman main di rumah, terus berangkat jadi ke temen misalnya cuma satu orang temen, terus dia mau main sama temennya jadi bisa kayak gitu juga. Jadi nggak ngegeng sama sekali, bisa naik sama siapa gitu aja. Tapi juga bisa sangat picky juga dalam memilih teman pendakian karena kadang kita melihat yang rese-rese juga. Nah, betul. Nah, ini. Lu pernah nggak ketemu temen yang manja tuh biasanya? Apa gue mau ke sana tapi Ada lah. kayak BMW gue lagi mogok deh kayak gitu atau kayak dia mau naik ini tapi maunya naik Fix nggak akan diajak sih. Fix nggak akan tapi diajak. di sana ada table Ya kayak ampun. gitu. Bisa di reserve dulu nggak sih puncak gunungnya gitu? Nggak gitu juga. Enggak sih, aku nggak bisa sih main sama orang kayak gitu. Tapi pernah nggak itu pertanyaan dia? Karakter yang red serius? flag. Yang karakter. Buat jadi partner Tapi kamu biasanya traveling. ketawanya di gunung. Karena ketika belum naik mah aman-aman Seru-seru aja. aja. Tapi begitu udah diproses capek, diketemuin sama makanan tipis. Iya. Baru ketahuan tuh aslinya Space ya. tidur dikit ya kan. Dan Ya nggak gitu-gitu tuh udah kelihatan langsung mulai nih orang seru banget nih kalau nggak lagi gitu. Pernah nggak ada yang akhirnya bukan gue mau ngajak lo mengingat ini ya. Tapi pernah nggak akhirnya ada teman-teman lo yang udah fix nih red flag nih buat dia nggak usah dia dulu. Ada banget. Berapa orang totalnya? Ya nggak tahu. Tapi jangan baper ya buat teman-teman yang akhirnya gue nggak pernah naik gunung lagi sama kalian. Belum tentu kalian. Ayo introspeksi. Kok kamu nggak jalan-jalan lagi sama Adinda? Nah, naik gunung sama traveling. Kalau naik gunung sendirian nggak dong ya? Pernah? Nggak pernah? Enggak sih. Nah, berarti kalau harus ada temannya juga. Kalau solo traveling itu berarti lo lebih nyebutnya solo traveling kan ya udah menikmati kota, pantai dan Iya. sebagainya. Bukan di alam. Nah, berarti kalau solo traveling lo paling jauh kemana? Ke Jepang. Sendiri tuh. Sendiri. Ke Jepang ke mana? Sebenarnya solo traveling itu bukan yang sesuatu yang selalu aku lakukan. Jadi Oke. kayak ke Jepang itu solo Sesekali. traveling pertama kali dan belum pernah aku lakukan lagi yang lainnya gitu. Oh. Jadi waktu itu reasonable banget karena waktu ke Jepang mau ulang tahun. Jadi kayak akhirnya minta ke papa, bosan naik gunung boleh nggak melakukan sesuatu yang baru lagi. Mau ngapain? Pergi ke Jepang sendirian gitu. Tapi nggak yang bilang solo traveling, backpacking sendiri. Nggak, papaku nggak akan ngasih. Dan lo ngelakuin apa tuh di Jepang? Berarti lo ngerayain ulang tahun sendirian di Jepang? Iya. Wih, Oh. pernah lagi gitu? Itu apa yang dilakukan? Eksplorasi aja kayak ngelihat kota-kota yang pengen dilihat karena suka banget sama Jepang, suka banget nonton animasi. Suka Foto banget sama anime. Hachiko gak? Ibu-ibu ya? Ibu dong, ibu banget. Kalau aku ibu-ibu. Geser deh, lu di sini kalau ibu. Bingung responnya nih.
Enggak, cuma maksud gue Jepang itu kan bukan negara yang semuanya umum berbahasa Inggris. Ya kan bahasa Inggris di sana bagian orang yang bisa. Kamu pede gitu say sendirian. Of course, kesana. ada translate. Serius bermodalkan itu doang? Iya, iya. Dan emang sangat suka sama Jepang karena budayanya di animasi tuh digambarkan dengan plek-ketiplek sama. Iya, lo nontonnya jadi Ghibli sih ya gitu. Iya, jadi kalau misalnya ngomong-ngomong bahasa Jepang kayak makasih atau berapa gitu-gitu masih bisa kemana gitu kan. Ikura ya kalau berapa Ikura. ya. Sempet ke Gunung Fuji. Fuji? Sempat ke Gunung Fuji, tapi kalau Fuji tuh kayak Bromo. Jadi kalau kebayang kayak tangga-tangga Bromo, terus tour juga di sana. Jadi nggak masalah kalau kalian datang ke Fuji sendirian karena di sana ada tour. Jadi Oke. kayak Aman ya, pasti udah- ikut udah rombongan diatur. gitu loh. Iya, ada tour bisa diatur. Nah, tapi kalau di sana gunungnya kayak di sini nggak sih Beb? Kayak lu mau ke toilet susah apa di sana Oh enggak, lebih? enggak. Di Gunung Fuji nggak bisa buka tenda. Nggak Di bisa sana buka tenda. adanya hotel. Oh ada hotel. Iya. Serius? Di Oh Gunung Fuji tuh kayak gitu? bisa ngirim surat karena di puncaknya ada kantor pos. Jadi Dan lu rata-rata berarti udah nyampe puncak Fuji? iya sempet gue tuh kayak Miss mau ngirim surat nggak? Hah? Ngirim surat dari puncak gunung? Iya, ada pos di sana. Jadi kayak suratnya nanti dikirim dari Fuji. Wah, Gila gitu. banget. Suka gunung sih tapi nggak gitu-gitu banget. Atau enggak deh. Sampai atas kayaknya buka warung Indomie sih kalau orang Indonesia cocok Asli. banget ya. Iya, Warkop. kayak laku deh. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada kan? Minimal Nggak ada. seblak Iya, ceker. bener sih di Fuji best banget kayak gitu. Iya, ceker rica-rica. Bener. Oh berarti kalau ke toilet di sana di hotelnya? Di hotel. Hotelnya juga udah mewah, toiletnya juga udah mewah. Udah enak. Itu hotel bisa di-order di Traveloka nggak sih? Itu? Kayaknya udah masuk ke tour Masuk guide. paket. Oh, tuh. tuh, oh, paketan. Tapi kalau di gunung-gunung kita nih Beb, kalau gue pengen tahu aja ini pertanyaan bodoh sih, artis cantik gitu tuh, lo pasti kan ada bokir time-nya kan? Iya. Lo, Saya manusia kebetulan. iya Manusia, iya. tetap Dan lo manusia. kalau lagi ke Rinjani ke gunung-gunung tinggi gitu, lo pupnya gimana? Ada namanya skop gitu buat ngecangkul tanah. Bener gak sih? Iya beneran kayak gitu. Terus pastinya memilih spot-spot dengan semak-semak tinggi dan teman yang bisa dipercaya untuk menjaga spot itu Gila, dengan berarti kamu baik. sudah- Ya cuma kita nggak pernah tahu sih kalau dari angle gunung sebelah sana ada manusia juga yang tiba-tiba melihat gue nggak tahu. Berarti kamu sudah menanam saripatimu di banyak tempat. Beberapa ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lu pernah gak sekali naik gunung bener-bener lu nggak buang air sama sekali? Nggak mungkin kayaknya. Enggak sih, nggak pernah. Pasti ada yang meninggalkan jejak ya. Tapi gue juga ketemu sama cewek-cewek yang nggak mau pup, nanti di atas nanti aja turun ke bawah baru gue Nahan tuh ada deh. Megang batu kali ya. kembung tuh perutnya kasihan. Kalau travelnya sama gue sih gitu sih, Mbak. Iya, Jadi iya. gue mendingan nahan, Mbak. Oh iya. Dinda, tapi gue penasaran deh. Lo kan tadi sempat mengatakan lo tipikal orang yang agak individualis ya. Maksudnya kayak, apa ya? Gue nyebutnya introvert gak sih? Nggak juga ya? Kayaknya nggak juga deh. Iya. Nah, kalau lo agak introvert dan Enggak, tapi ya. Jadi lo introvert. Kurang lebih. Sebenarnya gue belajar jadi orang ekstrovert karena pekerjaan ini sih kayak bisa ngobrol luas sama orang baru gitu. Nah. Gitu-gitu. terus tiba-tiba lo gimana ceritanya bisa nyangkut ke hobi yang naik gunung yang notabene naik gunung tuh sesuatu yang jujur ya gue menganggap naik gunung tuh termasuk extreme sport. That's why gue salut sama orang-orang yang naik gunung gitu kan. Maksudnya extreme sport tuh karena banyak kemungkinan yang tidak bisa lo tebak. Nah, gimana caranya lo bisa akhirnya lo combine tuh sama teman-teman, terus lo yang tetap bisa berbaur, lo bisa kerjasama dan lain sebagainya. Pada awalnya kan gue naik gunung sama teman-teman kuliah. Jadi kayak gue udah tahu cara ngobrol mereka kayak gimana. Oke. Jadi di perjalanan kayak gimana mereka juga udah tahu karakter gue kayak gimana. Jadi waktu awal-awal naik asik-asik aja gitu untuk ngelakuin itu semua sama teman-teman gitu. Tapi ya setelah gue mulai eksplorasi ketemu teman-teman baru yang gak biasa naik gunung sama gue, di situ gue mulai proses belajar tuh akhirnya. Oh ternyata naik gunung tuh tidak melulu enak. Iya. Oh naik gunung tuh ternyata tidak melulu bisa denger musik kapan aja. Kalau waktu sama teman-teman gue kan gue bisa denger kapan aja. Cuman ada juga pendakian yang emang orang-orangnya nggak bisa dengar musik. Lo tuh harus aware sama suara dari manapun Surrounding gitu ya. Karena ketika lo dengar musik tiba-tiba ntar ada suara gemuruh misalnya Batu. batu jatuh atau apa tapi Jadi lo nggak nggak sigap. aware. Pohon. Yes, kayak gitu-gitu. Jadi kayak di situ proses belajar gue setelah gue naik gunung keluar dari zona nyaman gue. Oke, kalau berempati lu merasanya Adinda Thomas itu tipe traveler yang apa? Yang parnoan, yang main jalita atau gimana? Enggak sih, lebih ke cabut aja. Cabut aja. Jadi gue bukan orang yang kecuali harus menjelaskan kayak misalnya solo backpacker. Harus dapat izin dari orang tua, baru gue riset dulu. Tapi
seringnya gue kalau pergi ke suatu tempat nggak pernah riset tentang tempat itu. Oh, Jadi kadang yang namanya salah kostum pasti ada, yang namanya kurang bawa baju ini akan ada juga. Nah tapi yang senengnya adalah kayak dikejutin aja gitu. Oh ternyata gunung ini kayak gini, Banyak oh ternyata elemen ini kayak gini. surprise-nya ya. Banyak yang disurprisein justru itu yang menyenangkan. Jadi ketika turun dari waktu itu pernah ke Gunung Cermai, begitu turun dari Gunung Cermai ketemu sama temen yang sebulan sebelumnya habis naik Cermai juga, dia ngomong, kemarin gue di Cermai malam-malam gini-gini nih. Karena gue nggak tahu, gue di Cermai malam-malam gue keluar-keluar tenda aja tuh. Gue santai-santai aja, gue nggak denger yang setan-setanan atau serem-sereman gitu. Karena gue nggak overthinking ke arah sana. Mungkin itu bagusnya ya. Jadi kayak kalau ke gunung, mungkin sebatas medannya seperti apa supaya atau weathernya seperti apa, cuacanya sedingin apa biar jaket kita aman. Tapi sisanya ntar dulu deh observasinya, biar kalian menilai tempat itu secara natural, versi kalian dulu. Baru setelah itu baru gitu. Iya, betul. Kalau ngomongin apa ya, naik gunung dan karir lu, ada impactnya nggak sih atau ada Ada filosofinya nggak yang? Ada banget. Kan biasa orang habis naik gunung tuh langsung yang ada komunikasi intrapersonal dengan Iya, dirinya iya. sendiri kayak, ini gue Iya. dapet ini. Ah, itu Iya impact makanya apa buat karir? bagusnya naik gunung buat teman-teman yang mungkin juga sedikit banyak yang ngerasa butuh lebih waktu sendiri, introvert bisa dibilang gitu. Sebenarnya naik gunung adalah hal yang tepat sih, hobi yang tepat untuk dilakuin karena coba aja lu ngobrol sambil nanjak terus-terusan, capek juga ya. Jadi kan banyaknya pasti lebih diam ke diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, oh capek, oh gini, oh lebih ngomong sama diri sendiri. Jadi itu yang bikin nyaman. Nanti begitu udah nyampe tenda segala rupa baru baur dikit, abis itu istirahat lagi gitu kan. Jadi ada zona waktu-waktu mengklasifikasi Iya, semua sendiri. aktivitas dan tindakan. By the way ada pertanyaan dari netizen untuk Adinda Thomas. Nih, ada pertanyaan netizen katanya, Din, lo kan jadi idaman banyak masyarakat di Indonesia, khususnya netizen cowok. Pernah nggak sih lo ngerasa melo karena galau ditinggalin cowok? Netizen ya, bukan gua. Netizen loh. Hilang, Sa. Ya, emang dari tadi begini gambar baja hitam. Pernah banget. Oh pernah. Serius. Seorang Adinda Thomas guys, ternyata pernah melo dan Gila, patah hati. secantik ini pernah ditinggalin. Manjat itu coba dah. Serius lu Din, pernah ditinggalin. Dan lu pelariannya kemana? Gunung. Oh gunung lagi. Si Apa paling gara-gara gunung. pertama kali sejarah lu naik gunung tuh gara-gara patah hati? Betul. Saya sudah Akhirnya menemukan connecting the jawabannya. dots-nya berhasil ya, Lu tau gak sih, gue jadi host tuh cuma mau nyari itu doang tau? Oh ya? Apa yang Gue membuat... pulang dulu ya. Gue malu anjir pertanyaan. Gak lu Pak, lu seorang Adinda Thomas patah hati, terus lu naik gunung. Apa yang membuat lu akhirnya solusinya naik gunung? Enggak sih, kalau naik gunung tuh itu salah satu reasonnya. Nah. Ditambah gara-gara itu gue juga jadi kayak nggak bisa ngejelasin skripsi gue kan, jadi kayak mentok banget nih otak gitu. Ya udah deh, teman-teman mau naik gunung Semeru, ikutan deh gitu. Tiba-tiba banget Tuh, pertama kali langsung Semeru. Pertama kali langsung Semeru? Iya. Pertama langsung Semeru cuy. Semeru tuh yang di 5 cm bukan sih? Iya kan tuh. Rinjani dong berarti? Aduh beda banget Pak. Ranu Kumbolo, Sama Bromo. Ranu Kumbolo di mana? Iya. Semeru. Ranu Kumbolo di Semeru. Nah. Berarti pertama kali lu naik gunung lu ngeliat, maaf yang bapak-bapak yang apa? Yang itu yang akhirnya meninggal? Oh bukan itu. Oh, bukan. Semeru yang kesekian kali. Oh Semeru lu udah berapa kali naik? Berapa kali? Ada beberapa kali. Berapa ya? 3. Gua kira dia pertama kali naik gunung langsung ngeliat itu. Wah, Maksudnya enggak kejadian dong. tersebut. Nah terus ternyata dia naik Semeru udah 3 kali sih. 3 kali lu naik Semeru beda-beda gak feel-nya? Beda-beda. Beda-beda banget dan bentuk gunungnya juga berubah. Yang paling impresif yang keberapa? Yang itu tadi yang ketiga. Yang ketiga terakhir. ya, yang ada. Tuh beda-beda ya dia ya. Cewek cantik kecil gitu ya. Kalau misalnya patah hati lari ke gunung. Kita, gua ke GI, dia ke Atlas. Gak, gue gak boleh. Oh enggak ya? Terlalu luas. Terlalu ya. Ada lagi nih pertanyaan titipan netizen. Nih ada lagi nih ya. Mantannya Adinda Thomas ada berapa sih? Bang! Agak Oh, nggak ada. Bukan. Nah, Ini tuh yang nanya tuh. apa sih baja hitam ah? Baja Nah, ringan. Adinda Thomas ini selain jadi model dulunya sih asik, terus berkarir di TV, film dan lain-lain, diam-diam seorang entrepreneur. Wes. Entrepreneur, Sa. Entrepreneur. Iya, apa iya, Beb? Iya. Apa iya? Lagi belajar lagi. Oh, kamu lagi buka apa? All shop kos kaki atau apa? Ada kaos kaki, lagi buka bisnis di
bisa dibilang apa ya, clothing brand kali ya. Oh, clothing brand. Jangan-jangan ini baju yang Yai Pakarena Iya, nih. ini baju kodok yang aku pakai Ilu. buatan sendiri. Serius lu? Tapi emang Salfox sih dia tadi gemes ya tampilannya. Gue ya. kaget gitu, dia datang-datang gitu kan. Nah Dina Thomas sudah dapet kan ya bos gue. Lah pakai baju kodok. Lucu. Kayak baju gue zaman-zaman kecil, tapi lucu tuh. Makasih ya. Enggak, maksudnya lu idenya apa? Brand lu itu? Sebenarnya ngiblatnya lagi-lagi Jepang, lagi-lagi karena emang suka banget sama warna-warni animasi Jepang. Jadi awalnya desain kaosnya lebih ke Jepang, logo-logo apa kayak bendera Jepang atau laut dan lain Oke. halnya atau negara matahari dari Jepang gitu. Brandnya namanya apa sih? Parol. Parol. Chris nggak Jayus bilang, kenapa nggak burol gitu? Enggak. Oh enggak, lagi Apa aman tuh ya? burol? Kalau kata dari Parol burol. Iya. Ini ya Parol ya. Parol. Itu by the way ada logonya ya. Di Dibacanya kamera Parol ini apa bisa Perol? dilihat tuh. Parol. Parol. Artinya apa? Artinya outfit yang gak beraturan. Wah, Jadi abstrak lo ya, boleh abstrak ya. kaosan doang, lo boleh overallan doang. Mana yang Parol? Yang kodoknya apa kaos dalam Yang tease-nya juga? Yang coklat ini. Yang coklat itu Iya. Parol. Jadi ada Overall. apa aja di Parol? Ada t-shirt, ada banyak sih. Sebenarnya ngarahnya sekarang tuh lagi kayak ke ready to wear juga, tapi kita tetap ngejagain t-shirt kita sih. Ya kita jual oversized t-shirt Head dengan to toe, head to toe. harga menengah ke bawah. Wah cocok tuh anak skena. Lu langsung. udah bikin store? Kita khususnya kalau gue menghindari bikin store sih. Kenapa? Karena store itu ujung-ujungnya orang datang untuk ketemu gue, bukan ngeliat barang gue. Oh iya lah. Jadi gue mengandalkan online sama bazar. Jadi kalau teman-teman mau lihat langsung, biasanya kita bisa ngelihat teman-teman bisa langsung datang ke bazar, lihat produknya langsung. Oh, Tapi ini yang menemukan nama brand gitu, yang build kamu sendiri apa join? Aku sendiri lagi skripsi lagi-lagi, Wah. makanya sebenarnya naik gunung tuh mendapatkan banyak sih. Kayak turun gunung gue tiba-tiba pengen bikin bisnis gitu kan. Turun gunung tiba-tiba gue pengen lulus kuliah cepet-cepet gitu. Gila banget. turun gunung banyak ya perubahan lu ya? Iya makanya. Bro, Lu jatuhnya kayak bertapa ya lu di gunung ya? makanya sebenarnya apa manfaatnya naik gunung? Kemarin Mencari tadi sempet ilham nanya. dan wangsit. Jadi kalau misalnya abis dapet karakter yang susah, biasanya gue harus kayak misalnya waktu lagi syuting KKN, beres syuting KKN langsung gue naik gunung karena buat rilis si Widianya di badan gue. Jadi Oh, kayak jadi ngebuang. pas naik gunung tuh jadi kayak oh pas capek kayak gini ketemu lagi nih kayak Adinda yang aslinya tuh Iya, kayak gini. Kadang-kadang kan suka gesrek kayak lupa dikit. Iya, kadang-kadang terlalu nyatu ya. Terlalu nyatu. Itu tuh yang dulu gue pernah tanyain sama Kak Popsoft juga ya kalau gak salah. Pernah gak sih lo kebawa dengan karakter lo yang kedalaman gitu ya? Sebenarnya ada banyak teori acting yang bisa digunakan untuk mendalami karakter, untuk menjiwai. Nah, ketika menjiwai itu sudah terlalu melekat dan lebih dari 3 bulan, biasanya itu sudah menjadi kebiasaan baru buat diri kita sehingga lupa untuk loncat lagi ke diri sendiri yang ke aku dirinya ini. Makanya banyak teori, ada yang balik lagi ke aku diri lewat musik, ada yang balik lagi ke aku diri dari warna baju yang biasa dipakai, ada yang macam-macam. Nah, kalau gue berhasilnya balik lagi ke aku diri untuk rilis karakter-karakter berat dengan naik gunung. Naik gunung. Adinda Thomas. Sebenarnya ini gue tahan buat nanya dari tadi. Kayaknya dari tadi nahan-nahan tapi nanya mulu ya. Tapi juga Chris berbicara. Bridgingnya panjang. Oh iya. Tipe apa ya, karakter cowok idaman atau yang Adinda Thomas banget yang kayak apa sih Din? Pintar, Satu, sayang orang tua, parah. mandiri. Parah. Mandiri. Berarti dia nggak- Mandiri tuh yang bener-bener spesifik ya, kayak bisa masak, Oh, iya, bisa iya. suka beres-beres sendiri. Karena gue suka banget beres-beres, jadi nih orang harus suka beres-beres juga, jangan sampai gue beres-beres sendirian di rumah sama itu gitu kan. gue juga kadang-kadang vakum gitu kayak. Iya. Oh dia udah aman. Udah Seminggu Oke. minimal 2 hari gue harus nengokin orang tua. Terus yang keempat? Yang keempat, gue suka sama cowok stylish. Yang kayak looks-nya tuh keren terus gitu. Masalahnya semua yang lo sebut ada di Chris loh. Enggak. Apa yang red flag dari Chris coba? Enggak, jangan Chris sampai contohnya. Cowok yang red flag banget deh buat lu. Kalau lu ngeliat, nih ibaratnya 4 karakter yang lu mau tadi, apa ya, karakter yang menurut Adinda Thomas banget. Terus tiba-tiba ada satu karakter yang, wah ini ngalahin Ada. semuanya nih. Apa? Kalau makan, wah gue udah bisa kayak, bentar ke toilet dulu, gue pulang duluan. Canda, enggak Gua deh. enggak kan? Enggak kalau enggak. Enggak. Enggak, karena emang enggak masuk di
kriteria dia juga. Jadi lu begitu tuh nggak juga ngaruh. Tapi kan ada yang kayak gitu emang udah kebiasaan gitu kan. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga dong kalau aku nggak suka maksudnya. Enggak kan gue bikin Chris annoy aja. Dia gak suka cowok ciplak kan? By the way, apa yang ngomongin mantan lagi, ngomongin tipe cowok, ngomongin percintaan. Ada nggak film yang akan lo mainkan yang based on percintaan tuh ada nggak sih? Ada banget lagi, akhir tahun ini akan tayang. Udah ada rilisan, maksudnya udah ada promo-promonya udah mulai jalan belum? Udah sih tipis-tipis. Judulnya udah boleh dikasih? Boleh, boleh. Apa? Bangsatnya Cinta Pertama. Wih gila judulnya bangsat. Bener banget. Bangsatnya Cinta Pertama. Iya. Boleh tipis apa ya? Boleh tahu nggak sih kayak sinopsisnya gitu? Sebenarnya ini cerita cinta ringan sih aku bilang gitu. Ringan. Jadi kayak perjalanan orang yang terlalu fokus karir, terus jadi dia lupa gitu untuk punya rasa suka sama lawan jenis. Akhirnya ketika dia liburan, dia baru pertama kali ngerasa suka dan relate sama satu orang nih. Cuman ya karena cuma ketemu di waktu holiday gitu ya, lebih baik nggak usah buru-buru kan ya, menaruh rasa gitu. Oh iya. Jadi Gitu sih. cinlok pas lagi happy. Yes, kayak gitu. Yes, oke. Dan next gengs, it's time for a thought. Thought means truth or dare with Adinda Thomas. So we're gonna deploy some question and some dare yang dia harus lakukan. Kalau enggak, fee-nya dipotong. Apa nih? Saatnya thought ya, truth or dare next gengs. Jadi tinggal Adinda Thomas muterin, dia dapat truth atau dare, dia lah. Betul sekali. Langsung saja Adinda Thomas, silakan. Tarik napasmu. Iya gitu. Namanya bukannya Ralph Fiennes ya? Bener gak sih, Beb? Iya, Ralph Ralph Fiennes. Fiennes. Om. Ini in the middle. Ini dua-duanya berarti, coy. Nggak bisa. Salah satu lagi ya. Thread. Ayo. Lu. Terus kok. Langsung aja. Yang pertama, thread. Sebutin aktor atau aktris yang kamu gak pengen satu frame lagi sama dia. Semua di sini harus nonton semua 20 episode ke belakang, gak ada yang gak jawab. Oh bisikin aja tuh. Lu bisikin ke Osa deh. Ya, atau bisikin. Jangan, ini mic gue di sebelah sini. Atau lu bisikin ke mic gue gimana? Lama lu, Cong. Boleh tahu kenapa nggak? Udah almarhum. Bener sih. Siapa sih yang pengen bener bekerja nggak sih? sama lagi sama... Iya udah kan? Iya takut salah. Siapa sih yang pengen bekerja sama lagi sama penampakan? Gue juga setuju sih, bener. Bener banget. Orangnya udah almarhum. Teraman ya. Ambil, ntar. Boleh. Dare. Bisa Waduh, pas gitu ya? waduh. Seimbang ya? Bajak HP Adinda Thomas dan Instastory sambil selfie bareng semua keluarga. Yes! Nih langsung. Gue tahu caranya. Yuk, kita semua ya. Yuk. Apa Adinda Thomas yang megangin? Kita semua aja. Oh, kita semua aja. Yuk. Ya. Nih. Maaf ya. Kita caranya begini. Set. Cara yang biasa kita pakai. Siap, Sa? Gue nggak ikutan. Lu nggak usah. Ayo. Oh gue nggak ikutan. Enggak. Ayo. Atau Adinda Thomas mukanya kayak bete gitu juga gak apa-apa. Din, lo masih masuk kok, Din. Kayak lo bete gitu boleh. 3, 2. Ntar dulu, tombolnya susah cuy. Mendem. 3, 2. Dah. Ke foto nggak? Ke foto. Dapat. Nah, update sekarang update. Nah. Terus sekali lagi kurang. Dia kurang bagus. Fix. 3, 2. Nah, deh. Ini gue dapet teknik foto ini saat traveling sendirian. Oh iya lagi. Wih, rame ya yang syutingnya? Ih kok bisa sih? Kayak nambah deh orangnya. Ada bayangan gitu di sini. Di sela-sela situ tadi. Lu lihat gitu. KKN ya. Jadi KKN masih nempel. Maaf Din, gue nggak enak buka ini loh. Kira-kira gue harus posting beneran apa enggak? Pasti bener pasti kan beneran. dia? Tulis aja handphone dibajak gitu. Dibajak @nexera entertainment. Banyak ya, Bo? Banyak loh. Atau nggak dibajak Chris berbicara juga boleh. Gini deh. Terus harus nge-tag semua kru yang di sini kan? Aduh. Ketik sendiri aja deh kalau kayak gitu. Iya kan kita butuh exposure. Enggak lah. 3, 2. 3, 2. Itu tadi dare-nya tuh salah satu pansos. Terus. Thread, lebih dekat ke thread.
Maksa ya. Siapa public figure di Instagram kamu yang pengen kamu unfollow karena instastory-nya gengges? Ada atau enggak? Nggak ada. Beres. Enggak mungkin. Ya atau menurut lo postingannya kurang atau apa sih laai deh. Seenggak ada nggak adanya lo lagi bete pasti kalau ngelihat story titik-titik kayak ini siapa sih banyak banget gitu pasti ada gitu-gitunya juga nih. Dina Tapi juga manusia bukan kan? public figure lagi, kayak lebih ke temen gue bisnis online gitu kan. Jadi kalau misalnya dia lagi just tip kayak, buset rame banget ya instastory-nya gitu. Unfollow lah. Iya nanti dia ya. Report Kata Chris spam. disuruh unfollow gitu ya. Biar jangan gue sendiri doang gitu. Yang pelakunya. merasa temannya Adida Thomas dan Hey. tip lu gengges. Jadi introspeksilah. Karena dia artis besar, kalau udah mulai gengges sama lu di blok lo nggak ada kesempatan pansos, kelar hidup lu. Tepuk tangan untuk Adida Thomas. Adida Thomas. Maaf ya. Seperti biasa, dua gacor harus ditutup dengan quotes-quotes bermakna atau kadang tidak dari bintang tamu kita. Silakan Adida Thomas. Ya teman-teman jangan lupa bahagia di hari ini. Tersenyum itu menimbulkan energi baik dan menumbuhkan hormon endorfin. Wuh! Hormon endorfin itu apa? Hormon happy. Hormon happy. Itu sebuah quotes yang sangat bagus buat Mr. Gengs karena di hidup ini sebenarnya resep lo awet muda, hidup tahan lama adalah bahagia. Ya. Iya, serotoninnya ningkatin. Serotoninnya. Dan by the way, thank you banget Adida Thomas. Everything dari you semua berisi. Semoga bisa menginspire Amin. para next Gengs. Akhir kata gue Iris berbicara, pamit. Bang Kosa pamit. Thank you. Bye. Yuhu. Bagi lagi saya nanggung nih. Nggak mau benar? Enggak.